Nah, di tetapi Bekasi, kenyataannya KBP akan Philadelphia akan beribadah, dilempari dengan kotoran, ya kan? Dan malah sebenarnya ada waktu itu saya pernah tayangkan ya, saya lupa, saya cari videonya nggak ketemu. Waktu HKBP Philadelphia ini ibadah pakai tenda, terus ditoain ya kalau nggak salah ya, itu terjadi begitu ya. Dari 2012 pada putusan dari pengadilan PT UN dari Bandung, harusnya Wali Kota Bekasi itu mengikuti putusan yang dari Bandung. PT UN itu kan ditunkan. Nah, di tetapi Bekasi, kenyataannya KBP akan Philadelphia akan beribadah, dilempari dengan kotoran, ya kan? Dan malah sebenarnya ada waktu itu saya pernah tayangkan ya, saya lupa, saya cari videonya nggak ketemu. Waktu HKBP Philadelphia ini ibadah pakai tenda, terus ditoain ya kalau nggak salah ya, itu terjadi begitu ya. Dikasih tahu itu saya begitu dengar itu saya langsung kaget bener loh itu ya, waktu saya nonton itu 4 tahun yang lalu, waktu saya masih di Indonesia, waktu itu saya masih di Indonesia. Wah, itu saya kaget sekali itu mah terang-terangan, saya bilang wah ini mah benar-benar. Nah, sekarang yang pengen kita tahu itu mengapa sih mereka nolak dasar, kenapa mereka harus nolak? Kalau GKI Yasmin tadi satu karena masalah jalan kayak Haji Abdullah, sekarang kemarin itu baru disebut lagi tidak boleh pakai nama GKI Kiai Haji Abdullah siapa tadi kan, harusnya pakai nama GKI Muhammad harusnya ya. Kayak masjid di mana itu kan ada Masjid Maria Ibu Yesus kan, nah harusnya kita boleh pakai GKI Muhammad apa HKBP Muhammad begitu kan Muhammad itu artinya yang dicintai kan. Jadi HKBP Muhammad boleh kan? Boleh aja kan, kalau nggak boleh pakai nama GKI Kiai Haji Abdullah siapa, pakai GKI Muhammad begitu aja kan, artinya dicintai itu. Nah, alasannya apa? Mengapa HKBP Philadelphia ini ditolak oleh warga? Silakan Pak. Ya, kalau alasannya kan banyak itu, tapi yang pasti memang ada gerakan intoleransi yang tidak mengizinkan adanya gereja di secara khusus ya di Kecamatan Tambun Utara ya di Kabupaten Bekasi. Nah, intinya memang ada gerakan agar tidak ada gereja yang bisa berdiri. Nah itu, tapi kalau alasan-alasan lain kan masih banyak gitu ya. Misalnya katanya mengganggu masyarakat dengan kehadiran gereja. Nah, banyak hal nanti itu alasan-alasannya. Tapi intinya ya memang
ada gerakan agar tidak ada gereja di sana. Nah, itu alasan penolakan yang sesungguhnya. Kemudian aktornya itu ada dua. Jadi gabungan aktor negara dan aktor non-negara. Jadi dua yang harus dihadapi aktor di sana. Semakin kuat. Kalau seandainya aktor negara hanya pemerintah, kan bisa dengan gerakan masyarakat, gerakan bersama, bisa mendesak pemerintah. Atau kalau hanya segelintir orang, nah, tanpa keterlibatan pemerintah, maka bisa pemerintah teman untuk menyelesaikannya. Tapi ini dua-duanya, ya, negara juga terlibat melalui Bupati Bekasi dan juga masyarakat, ya, sekelompok masyarakat. Nah, kemudian Philadelphia melakukan perlawanan dengan melakukan gugatan di PT UN Bandung, dan hasilnya dimenangkan, diterima semua gugatan HKBP Philadelphia. Yang pertama, saya ingat segelnya itu batal, segel dari Bupati Bekasi, maka disuruh dicabut. Yang kedua, Bupati Bekasi disuruh menerbitkan izin karena sudah sesuai dengan undang-undang. Jadi sebenarnya izin HKBP Philadelphia sudah ada melalui produk putusan pengadilan. Nah, kemudian Bupati banding ke Tun Jakarta. Di tingkat banding, Tun Jakarta juga memenangkan Philadelphia, memuatkan putusan Tun Bandung. Kemudian Bupati kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menolak kasasi Bupati dan memuatkan putusan Bandung. Jadi ingkrah, berkekuatan hukum tetap. Nah, tapi sampai sekarang tidak pernah dieksekusi oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. Bahkan kita sudah melakukan upaya-upaya baik negosiasi, baik lobby, baik gerakan demo, demonstrasi, banyak hal lah, kunjungan ke lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga non-negara, misalnya Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPII, LPSK, kemudian kunjungan ke media agar media memberitakan yang sebenarnya, tidak memberitakan satu versi, ya. Kunjungan ke toko-toko dan lain banyak sekali, tapi sampai sekarang tidak pernah dieksekusi. Sudah sampai ada rapat dengar pendapat di DPR RI di Komisi 3 tentang HKBP Philadelphia. Rapat dengar pendapat umum di Komisi 3 DPR RI yang memang membidangi hukum dan HAM, Komisi 3. Ya. Tapi sampai sekarang tidak pernah dieksekusi. Ini yang bisa saya ceritakan dengan singkat peristiwa yang terjadi di HKBP Philadelphia. Selain nanti bisa kita lihat di YouTube bagaimana HKBP Philadelphia dihadang, dilarang beribadah dengan banyak kekerasan, baik kekerasan verbal, baik kekerasan fisik. Ya, itu bisa kita lihat karena sudah tersebar di dunia maya. Tinggal ketik aja HKBP Philadelphia, nanti akan ada video-videonya, ada beritanya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya agak sama dengan kasus GKI Yasmin. Hanya bedanya GKI Yasmin sudah punya IMB, dibatalkan oleh wali kota. Nah, sudah ada terbit IMB-nya. Nah, HKBP Philadelphia dalam pengurusan IMB, dan akhirnya IMB itu keluar dengan putusan pengadilan Tun Bandung karena semua prosedur sesuai dengan peraturan bersama dua menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 89 tahun 2006 sudah dipenuhi HKBP Philadelphia. Hanya tidak ada niat baik dari Bekasi
dari Bupati Bekasi saat itu. Sehingga harus sampai kepada jalur terakhir. Kan di PBM 2 Menteri itu kan ada, kalau ada perselisihan rumah ibadah, maka diselesaikan secara bersama dengan masyarakat. Kalau tidak bisa, maka diselesaikan dengan pemerintah. Kalau tidak bisa, tahap yang ketiga, diselesaikan secara hukum di pengadilan. Dan di pengadilan sudah dimenangkan HKBP Philadelphia. Sehingga tidak mungkin lagi kembali ke tahap pertama, karena ini tahap terakhir. Dan produk dari putusan pengadilan adalah produk hukum yang harus dihormati oleh siapapun, termasuk negara, yaitu pemerintah Kabupaten Bekasi. Nah, itu yang bisa saya ceritakan. Kalau ada yang mau memperjelas, ya silakan. Ya, Yasmin kan sudah jelas ormas, ya kan, ada ormas-ormas yang digerakkan. Nah, kalau di HKBP ini spontan, masyarakat di situ, kalau GKI Yasmin kan bukan masyarakat di perumahan Yasmin yang nolak, tapi justru dari luar, ya kan, dari mana, Cikupa apa dari mana itu tadi, yang aneh kan. Nah, kalau yang di HKBP Philadelphia ini, apakah ormas ataukah rakyat di situ memang yang menolak? Kok Pemda bisa ada bus Pemda di situ, bisa ada polisi tentara yang bahkan ikut menghalau untuk jangan ibadah? Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi yang menolak itu mengatasnamakan organisasi Forum Umat Islam. Forum Umat Islam Bekasi, dan itu ada dari masyarakat sekitar, ya, memang ada dari masyarakat sekitar, tapi juga dimobilisasi dari luar, ya. Nah, jadi masyarakat sekitar ada yang mendukung dan juga ada yang menolak, ya. Nah, kalau menurut hitungan kami, sesungguhnya lebih banyak yang mendukung daripada yang menolak. Itu hanya sedikit yang menolak. Nah, tetapi yang menolak ini memobilisasi dukungan dari luar, termasuk nanti ada FPI di sana. Tapi mereka memakai bendera Forum Umat Islam. Nah, tapi terakhirnya muncul bendera dari FPI. Nah, itu yang bisa saya ceritakan. Nah, kemudian soal keterlibatan negara di sana, sama seperti yang tadi telah digambarkan, sesungguhnya yang menolak itu bisa sebenarnya dikondisikan atau mungkin disuruh mundur oleh negara. Karena suatu waktu pernah saya negosiasi dengan pemerintah Muspida Kabupaten Bekasi. Hari Sabtu kami bertemu, saya didesak untuk tidak melakukan ibadah besoknya, tapi saya katakan tidak, saya harus beribadah. Nah, kemudian mereka mengatakan, oke, Bapak bisa beribadah besok, tapi untuk ibadah entah minggunya lagi, minggu depannya, Bapak tolong dulu jangan ibadah. Nah, saya mau mencoba, benar enggak gitu? Saya mau bahwa besok harus beribadah, minggu depan saya tidak beribadah. Tapi besok tidak ada satu orang pun yang mengganggu, saya bilang. Bisa, besoknya satu orang pun tidak ada yang mengganggu. Berarti kan bisa dikondisikan. Satu orang pun tidak ada yang hadir mengganggu. Wah. Nah, ini ya yang menarik. Dan kalau kita lihat itu TNI selalu ada itu satu batalion ya, satu peleton ya, yang kecil itu. Itu selalu ada disimpan jauh, tidak ikut langsung di kerumunan. Kalau polisi di BKO kan itu dari Polda Metro, ya, bisa sampai 400 polisi. Padahal masanya ada berapa banyak? Paling ada 400. Masa yang demo paling banyak itu 400. Itu udah banyak sekali. Polisinya 400. Ya. Karena saya lihat mereka bagi-bagi baris, saya hitung. Ya. Kapan mereka sebelum jam ibadah. Oke, saya masih penasaran tapi jangan saya kejar dulu nanti ya. Ini biar para Jauti dulu mungkin akan komentari. Kemudian ada dari Amerika Pak Robert Mawengkang. Oke, para Jauti, intinya kita sendiri yang ngomong-ngomong munafik ya. Kita sendiri nggak mau ikut merasakan penderitaan mereka sama-sama di sana.
Coba kalau seluruh Jakarta ngeruduk istana ibadah sama-sama, pasti beda ceritanya tuh. Oke.